Bayangkan, seorang wanita yang dulunya hanya ibu rumah tangga sederhana, tiba-tiba punya 11 cabang usaha ayam geprek. Hidupnya berubah drastis, penuh kemewahan. Tapi siapa sangka, kesuksesan itu justru menjadi awal dari teror. Outlet demi outlet jatuh, karyawan satu persatu sakit, bahkan meninggal, hingga akhirnya keluarga kecilnya hampir hancur. Semua karena sesuatu yang tak kasat mata. Inilah kisah nyata pesugihan tumbal bisnis yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Ratna lahir dari keluarga sederhana di Jawa Tengah. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Ratna terbiasa membantu ibunya di dapur. Ibunya dikenal pandai memasak, terutama sambal yang punya cita rasa khas dan membuat siapapun yang mencicipinya ketagihan. Dari sinilah kecintaan Ratna terhadap dunia kuliner tumbuh. Setelah menikah dengan Budi dan memiliki 2 anak, Ayu dan Dina, Ratna sempat menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Namun, keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan membuatnya ingin mencoba sesuatu. Ia tidak mau hanya bergantung pada gaji suaminya. Saat itulah, Ratna terpikir untuk membuka usaha kuliner sederhana. Ayam geprek dengan resep sambal warisan ibunya. Awalnya, Ratna hanya menyewa sebuah kios kecil di depan minimarket. Ukurannya tidak besar, tapi ia menata tempat itu dengan konsep modern. Sederhana, bersih, dan nyaman dipandang. Ratna tidak ingin usahanya terlihat murahan. Ia percaya bahwa makanan enak harus dihidangkan dengan suasana yang juga menyenangkan. Ketika membuka outlet pertamanya, Ratna menggunakan strategi sederhana. Beli 1, gratis 1. Tak disangka, promo itu membuat pembeli membludak. Orang-orang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi ayam gepreknya. Jalanan depan kios sampai macet, dan sejak hari pertama, Ratna tahu usahanya tidak bisa dianggap remeh. Penjualan terus naik. Dari 1 outlet, Ratna berani membuka cabang kedua. Cabang kedua sama ramainya, bahkan lebih sukses dari outlet pertama. Tidak lama, outlet ketiga pun berdiri, disusul yang keempat, kelima, hingga ke-11. Keberhasilan itu membuat hidup Ratna berubah total. Dari keluarga biasa, ia kini mampu membeli mobil. Ia juga bisa membeli rumah baru, melengkapi perabotan, dan memberikan kehidupan yang lebih layak untuk anak-anaknya. Apa yang dulu mustahil, kini menjadi nyata. Setiap hari, Ratna mengelola bisnis dengan penuh semangat. Ia sendiri yang meracik bumbu marinasi ayam, lalu mendistribusikannya ke semua outlet. Semua berjalan lancar, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang janggal. Bukan di outlet pertama, bukan di outlet kedua, tapi tepat setelah outlet ketiga dibuka. Awalnya, penjualan di outlet ketiga tidak seramai cabang lain. Hari demi hari, jumlah pembeli semakin menurun. Ratna berpikir, mungkin ada masalah dengan pelayanan atau kualitas makanan tidak konsisten. Ia mengumpulkan karyawan, menanyakan apa ada yang berbeda dengan cara kerja mereka. Tapi jawaban karyawan sama. Pelayanan tetap ramah, rasa tetap terjaga, tidak ada yang berubah. Ratna mulai bingung. Apa yang membuat outlet ketiga berbeda dari yang lain? Kebingungan itu berubah jadi rasa was-was ketika salah satu karyawannya, Rizal, bercerita. "Bu, kemarin saya lihat ada seorang bapak mondar-mandir di depan kios. Dari tadi cuman ngeliatin, tapi nggak beli apa-apa."
Ratna menanggapinya dengan ragu. Mungkin hanya orang iseng, pikirnya. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Rizal hendak membuka kios pagi-pagi, ia menemukan tanah merah bercampur bunga-bunga tabur berserakan di depan pintu. Tanah itu basah, seperti habis diguyur hujan, padahal cuaca saat itu cerah. Rizal segera mengabarkan hal itu pada Ratna. Ia memotret dan mengirimkan gambar lewat pesan singkat. Saat Ratna melihat foto itu, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa maksud dari benda-benda itu, tapi firasatnya buruk. Hari itu menjadi titik awal di mana hidup Ratna yang penuh keberuntungan perlahan mulai bergeser ke arah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ratna tidak tahu bahwa tanah merah bercampur bunga itu hanyalah permulaan, karena setelahnya bau busuk, mimpi buruk, hingga teror yang menyeramkan akan datang silih berganti. Dan itu semua baru dimulai dari outlet ketiganya. Setelah ditemukannya tanah merah bercampur bunga di depan kios, Ratna mulai merasa tidak tenang. Meski berusaha menepis pikiran buruk, hatinya tidak bisa bohong. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ia meminta Rizal, karyawan kepercayaannya, untuk membersihkan lantai depan kios. Tapi Ratna tidak membiarkan Rizal melakukannya begitu saja. Ia menyuruhnya membaca doa-doa sambil menaburkan garam yang sudah dicampur dengan air. Setelah itu barulah lantai dibersihkan. Namun, sejak hari itu, keadaan outlet ketiga semakin aneh. Penjualan turun drastis. Pelanggan yang dulu selalu ramai, kini makin jarang datang. Bahkan ada hari-hari di mana tidak ada seorang pun yang membeli. Ratna semakin bingung. Di cabang lain, usahanya tetap laris. Tapi kenapa hanya di cabang ketiga ini terasa seperti ada yang menghalangi? Malam harinya, Ratna bermimpi buruk. Ia melihat seorang nenek tua berambut putih panjang menyeret tubuhnya menuju sumur tua yang gelap. Tangannya kasar, kuku-kukunya panjang dan kotor. Ratna berusaha berteriak, tetapi mulutnya seolah terkunci. Tubuhnya lemas, tak bisa melawan, dan di telinganya nenek itu berbisik lirih, "Tutup warungmu, tutup warungmu." Ratna terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dadanya naik turun cepat, napasnya memburu. Ia beristighfar berulang kali. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai-sampai Ratna masih bisa merasakan dinginnya tangan nenek itu di lengannya. Keesokan harinya, Ratna sengaja datang lebih pagi ke outlet ketiga. Ia ingin mengawasi langsung jalannya kios. Rizal yang menjaga di sana tampak pucat. "Bu," katanya dengan suara pelan. "Tadi malam saya mimpi buruk. Ada nenek-nenek rambut putih nyeret saya ke sumur. Saya nggak bisa teriak, cuma bisa dengar bisikan dia. Katanya, 'Tutup warungmu, tutup warungmu.'" Ratna terdiam. Darahnya seperti berhenti mengalir. Mimpi Rizal sama persis dengan mimpinya semalam. Ia berusaha menutupi rasa takutnya. "Mungkin kamu kecapekan, Zal. Jangan terlalu dipikirin. Nanti malah tambah sakit." Tapi di dalam hati, Ratna benar-benar ketakutan. Hari-hari berikutnya, keanehan makin terasa. Kadang, saat kios baru saja dibuka, tercium bau anyir menusuk yang tidak jelas sumbernya. Ratna sampai membongkar selokan, membersihkan dapur, bahkan menyiram seluruh kios dengan cairan pembersih. Tapi bau itu tidak hilang. Bau busuk itu muncul tiba-tiba, lalu menghilang sendiri. Rizal juga beberapa kali bercerita melihat sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di pojok ruangan. Setiap kali bayangan itu muncul, udara di dalam kios berubah dingin menusuk tulang. Tubuh Rizal langsung meriang, dan keesokan harinya ia jatuh sakit. Ratna mulai sadar.
Apa yang sedang terjadi bukanlah masalah biasa. Malam-malamnya berubah gelisah. Ratna semakin sering bermimpi buruk. Kadang ia bermimpi berada di tempat gelap, dikelilingi suara ayam menjerit kesakitan. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di rumahnya, padahal semua orang sudah tidur. Kehidupan yang tadinya penuh kebahagiaan dan kemewahan, kini berubah jadi penuh kecemasan. Rizal yang semakin sering sakit, akhirnya meminta izin untuk pulang ke kampung. Ratna mengizinkannya. Tapi tidak lama setelah itu, ia mendapat kabar bahwa Rizal meninggal dunia. Ratna terdiam lama saat mendengar kabar itu. Hatinya hancur, sekaligus dihantui rasa bersalah. Ia teringat mimpi nenek tua itu, teringat bisikan lirih. "Tutup warungmu." Apakah kematian Rizal ada hubungannya dengan semua ini? Ratna belum tahu bahwa setelah kepergian Rizal, teror itu tidak berhenti. Justru semakin nyata, semakin dekat, dan mulai merenggut bukan hanya bisnisnya, tapi juga keluarganya sendiri. Sejak kepergian Rizal untuk selamanya, hati Ratna diliputi rasa bersalah. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tak tahu harus berbuat apa. Apalagi setelah Rizal meninggal, gangguan di outlet maupun di rumah justru semakin parah. Hari itu, Ratna mengirim stok ayam segar ke semua outlet. Ayam yang ia pesan selalu baru, langsung dari pemotongan, dan ia sendiri yang melakukan marinasi. Namun, saat ayam itu hendak digoreng di outlet ketiga, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Ayam yang masih segar tiba-tiba berubah busuk. Bau anyir menyengat hingga membuat karyawan hampir muntah. Ratna tidak percaya begitu saja. Ia turun langsung ke dapur. Begitu plastik dibuka, ia hampir tidak sanggup menahan mual. Ayam-ayam itu dipenuhi belatung hidup yang menggeliat. Astaghfirullahalazim. Ratna menutup hidungnya dengan tangan. Ia tahu, mustahil belatung bisa muncul di ayam yang baru saja dibekukan. Ia terpaksa membuang semuanya. Namun ketika mencoba mengganti dengan stok baru, kejadian aneh itu terulang lagi. Ayam yang baru dicairkan seolah-olah sudah mati berhari-hari, berbau busuk dan penuh belatung. Karyawan ketakutan. Ada yang menangis, ada yang mendesak Ratna untuk menutup kios. Ratna bingung harus berbuat apa. Akhirnya, ia memutuskan membawa ayam matang dari outlet lain agar cabang ketiga tetap bisa buka. Tapi tetap saja, pelanggan yang datang hanya sedikit. Bahkan ada yang bilang kios Ratna tampak seperti tutup, padahal sedang beroperasi. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat mata orang lain tidak bisa melihat warung itu. Gangguan tidak berhenti di situ. Malam hari, saat Ratna sedang beristirahat di rumah, anak sulungnya Ayu tiba-tiba menjerit dari kamar. "Bunda, ada guling putih di bawah kolong." Ratna bergegas masuk kamar, tapi tidak menemukan apa-apa. Hanya Ayu yang menangis ketakutan sambil menunjuk ke bawah ranjang. "Ada, Bun. Aku lihat. Ada guling putih jalan." Jalannya aneh. Ratna berusaha menenangkan anaknya. Tapi malam-malam berikutnya, Ayu terus rewel. Kadang ia menunjuk ke sudut ruang tamu dan berkata, "Itu, Bunda, dia berdiri di situ." Ratna merinding mendengarnya. Ia tahu Ayu terlalu kecil untuk bisa menyebut kata pocong. Karena itulah ia hanya menyebutnya guling putih. Di saat yang sama, outlet lain pun tidak luput dari gangguan. Di salah satu cabang, ribuan kecoa tiba-tiba muncul dari dalam dapur, memenuhi lantai, merayap ke meja-meja. Padahal tempat itu baru saja dibersihkan. Ratna panik, karyawan histeris. Untuk sementara, ia terpaksa menutup outlet itu. Gangguan demi gangguan membuat mental Ratna jatuh. Tapi malam berikutnya, ia mengalami hal yang lebih mengerikan. Dalam tidurnya,
Ratna bermimpi seorang lelaki tua berambut putih tanpa mengenakan pakaian mendatanginya. Lelaki itu menindih tubuh Ratna seakan ingin memperkosanya. Ratna berusaha berteriak, tapi mulutnya terkunci rapat. Ia ingin membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh. Hanya matanya yang terbuka menatap wajah tua penuh keriput itu. Ia pasrah, hingga akhirnya terbangun dengan tubuh bergetar hebat. Sejak malam itu, Ratna mengalami pendarahan aneh. Darah keluar tanpa henti, seperti menstruasi, tapi jauh lebih deras. Anehnya, meski begitu banyak darah yang keluar, tubuh Ratna tidak lemas. Ia tidak pingsan, tidak kehilangan tenaga, seolah-olah tubuhnya dipaksa untuk terus kuat menahan penderitaan itu. Budi, suaminya, panik. Ia membawanya ke dokter, tapi hasil pemeriksaan normal. Tidak ada kista, tidak ada penyakit rahim, tidak ada gejala medis. Dokter hanya memberi obat penghenti darah, tapi pendarahan tidak berhenti. Seakan-akan yang menimpa Ratna bukanlah penyakit biasa. Seolah belum cukup, giliran Budi yang terkena. Suatu pagi, kakinya tiba-tiba membengkak besar, merah, dan mengeras seperti batu. Dokter bilang mungkin hanya digigit serangga, tapi Budi tahu ini bukan hal biasa. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia hampir tidak bisa berjalan. Kini, bukan hanya bisnis Ratna yang hancur, tapi keluarganya pun ikut terancam. Gangguan yang semula hanya terjadi di outlet, kini sudah masuk ke dalam rumah. Ratna sadar, ini bukan lagi sekadar persaingan usaha. Ada sesuatu yang lebih gelap, yang mengintai mereka setiap saat. Sejak malam itu, rumah Ratna yang dulu terasa hangat kini berubah mencekam. Ia, suaminya Budi, serta kedua anak mereka hidup dalam ketakutan yang semakin nyata. Pendarahan yang dialami Ratna tak kunjung berhenti. Setiap malam, ia hanya bisa duduk lemas sambil berdoa, berharap darah itu suatu saat berhenti. Namun keanehannya tetap sama. Tubuh Ratna tidak pernah jatuh sakit parah. Ia kuat berjalan, kuat bekerja, meski darah seolah keluar tanpa henti. Di sisi lain, kaki Budi yang bengkak membuatnya sulit bekerja. Bengkaknya keras, mengkilat, dan nyeri luar biasa. Dokter tidak menemukan apapun. Bahkan setelah dirujuk ke spesialis, hasil röntgen menunjukkan kakinya normal. Tapi kenyataannya, kaki itu seperti disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika orang dewasa sibuk menahan sakit, anak-anak mereka justru mendapat teror yang tak kalah mengerikan. Malam-malam Ayu semakin sering dihantui penampakan guling putih. Kadang ia menunjuk kolong ranjang, kadang ke sudut ruang tamu. Bahkan adiknya, Dina, yang masih kecil, mulai ikut menangis tanpa sebab setiap malam. Suara tangis itu memecah keheningan, membuat Ratna semakin putus asa. Akhirnya, Ratna memutuskan menitipkan anak-anak ke rumah ibunya. Ia berharap setidaknya anak-anak bisa tidur tenang. Tapi ketika rumah hanya dihuni Ratna dan Budi, gangguan semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam, Ratna bermimpi lagi. Kali ini bukan nenek tua, melainkan seorang kakek berambut putih. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan tanpa sehelai baju. Kakek itu menindih tubuh Ratna dengan kasar, seakan ingin menodainya. Ratna berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan. Mulutnya terkunci rapat, lidahnya keluh, seperti dipaksa diam. Ia mencoba membaca doa, tapi tak bisa. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam hati. Keesokan paginya, tubuh Ratna semakin lemah. Darah tetap mengucur, obat dokter tak lagi berfungsi. Ia tahu, ini bukan penyakit. Ini adalah teror yang sengaja dikirimkan. Dan benar saja, gangguan itu tidak berhenti pada tubuh Ratna. Suatu malam, ia dan Budi mendengar suara ayam menjerit. Suara itu datang dari arah dapur. Mereka saling pandang, lalu pelan-pelan berjalan ke sana. Begitu pintu kulkas dibuka,
Ratna terkejut bukan main. Ayam-ayam marinasi yang disimpan di dalam freezer, separuhnya gosong, seperti dipanggang api. Tapi anehnya, plastik pembungkusnya tetap utuh. Tidak ada yang terbakar. Bagian luar ayam masih keras beku, tapi setengah bagiannya hangus menghitam. Budi hanya bisa beristighfar melihat pemandangan itu. Ratna hampir tak sanggup berdiri. Bagaimana mungkin ayam di dalam freezer bisa terbakar, tapi plastiknya tetap utuh? Sejak malam itu, suara ayam menjerit sering terdengar. Kadang di tengah malam, kadang menjelang subuh. Suara itu seakan menjadi pertanda bahwa teror tidak akan berhenti. Ratna semakin takut. Karyawan yang bekerja di outlet pun mulai mundur satu persatu. Mereka mengaku sering melihat bayangan hitam, merasakan hawa dingin, bahkan jatuh sakit setelah bekerja di warung. Beberapa di antaranya memilih resign tanpa berani menjelaskan alasannya. Kini, Ratna hanya tinggal bersama Budi, berjuang sendirian. Outlet yang dulu 11, kini satu persatu tutup. Hanya tersisa beberapa, dan itu pun sepi. Malam-malamnya berubah panjang, penuh ketakutan. Tidur bukan lagi waktu istirahat, melainkan waktu paling mencekam. Karena setiap malam, selalu ada mimpi buruk yang datang. Ratna mulai sadar, teror ini tidak hanya menghancurkan usahanya, tapi juga keluarganya. Ia hampir menyerah, hingga akhirnya sang adik, Santi, menyarankan sesuatu. Sesuatu yang akan membawa Ratna pada jawaban mengerikan tentang siapa yang berada di balik semua ini. Hari-hari Ratna semakin berat. Dari 11 outlet ayam geprek yang dulu selalu ramai, kini tinggal segelintir yang bertahan. Itu pun tidak lagi ramai pembeli. Masalah demi masalah terus menimpa. Di salah satu cabang, seorang pelanggan yang sedang makan tiba-tiba muntah hebat di meja. Ratna panik, buru-buru membawanya ke klinik. Anehnya, hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggan itu sehat-sehat saja. Tidak ada keracunan, tidak ada masalah pencernaan. Seolah muntah itu muncul begitu saja, tanpa sebab. Di cabang lain, karyawan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Saat membuka laci kasir tempat menyimpan uang, tiba-tiba ratusan kelabang kecil berhamburan keluar. Karyawan itu menjerit histeris, wajahnya pucat pasi. Ratna yang mendengar kabar itu segera datang. Ia sendiri menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Kelabang-kelabang berwarna hitam dan cokelat memenuhi laci, bergerak cepat ke segala arah. Ratna panik, segera menutup kembali laci itu. Namun, ketika dibuka lagi beberapa menit kemudian, kelabang itu hilang. Laci kosong, tidak ada apa-apa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hati Ratna semakin ciut. Bagaimana bisa sesuatu yang nyata-nyata dilihat banyak orang tiba-tiba menghilang begitu saja? Kerugian makin menumpuk. Stok ayam yang rusak, pelanggan yang kabur, karyawan yang tidak betah. Uang keluar terus, tapi pemasukan hampir tidak ada. Untuk membayar supplier ayam, sayuran, dan gaji karyawan, Ratna terpaksa menjual aset. Mobil yang dulu ia beli dari hasil kerja keras, kini harus dilepas. Motor-motor pun ikut dijual hanya untuk menutup utang. Rumah tangganya yang dulu harmonis mulai terasa tegang. Budi yang juga sakit kakinya tidak bisa banyak membantu. Ratna hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa usahanya, mimpinya, dan jerih payah bertahun-tahun hancur begitu saja. Dalam keputusasaan itu, adiknya, Santi, datang menemuinya. "Mbah," kata Santi pelan, "saya lihat ini sudah nggak wajar. Dari awal, saya curiga semua gangguan ini bukan sekadar musibah. Ada yang sengaja mengirim sesuatu." Ke Mbak Ratna menatap adiknya, matanya sembab. "Kamu maksud apa, Ti? Kamu pikir ada yang sengaja bikin kita begini?" Santi mengangguk. "Iya, Mbah. Saya dengar dari orang
Ada yang namanya pesugihan tumbal bisnis. Orang yang iri atau ingin menjatuhkan usaha bisa pakai cara kotor. Korbannya, ya pesaing bisnisnya. Ratna tercekat. Kata pesugihan itu membuat darahnya berdesir dingin. Ia memang pernah mendengar cerita-cerita seperti itu, tapi tidak pernah menyangka bisa mengalaminya sendiri. Santi melanjutkan, "Saya kenal orang pintar di Sukabumi. Banyak yang bilang beliau bisa membantu orang yang kena kiriman. Kalau Mbak mau, ayo kita coba ke sana. Setidaknya ada usaha untuk nyelamatin keluarga Ratna diam lama." Hatinya berkecamuk. Sebagian dirinya tidak percaya pada hal-hal gaib. Tapi kenyataan yang ia alami, ayam berubah jadi belatung, suara-suara aneh, mimpi buruk, sampai keluarganya sakit misterius. Semua itu tidak bisa dijelaskan logika. Akhirnya, dengan sisa harapan yang tipis, Ratna mengangguk. "Baik, Ti, tolong antar aku ke orang pintar itu. Aku nggak peduli lagi soal usaha. Aku cuma mau keluargaku selamat." Keputusan Ratna membawa dirinya dan Budi ke sebuah perjalanan panjang menuju ritual berbahaya yang akan menguak siapa sebenarnya dalang di balik semua teror ini. Perjalanan menuju Sukabumi terasa panjang dan sunyi. Ratna duduk di samping Budi, sesekali menggenggam tangannya yang masih bengkak. Hatinya campur aduk antara takut, cemas, sekaligus berharap. Di belakang, Santi menatap kakaknya dengan tatapan iba. Setibanya di rumah orang pintar itu, mereka disambut dengan ramah. Sosok lelaki sepuh berjubah putih, wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam, seakan bisa menembus isi hati. "Anakku, kamu sudah lama jadi sasaran. Yang menyerangmu tidak main-main," katanya pelan. "Kamu kena pesugihan tumbal bisnis. Lawanmu yang iri pada kesuksesanmu mengorbankanmu sebagai jalan pesugihan mereka." Ratna tercekat. Kata-kata itu menegaskan semua kecurigaannya. Ia hampir tak percaya ada orang yang tega menghancurkan keluarganya demi kepentingan pribadi. Orang pintar itu mulai melakukan pengobatan. Ratna diminta duduk bersila, lalu tubuhnya dibaluri ramuan dari daun kelor, bawang putih, bangleh, dan garam. Bau ramuan itu menyengat, namun seketika Ratna merasa lebih ringan. Pendarahan yang semula tak berhenti tiba-tiba reda. Budi pun diperlakukan sama. Bengkak di kakinya perlahan kempes, meski warnanya masih kehitaman. Budi hanya bisa terisak, merasakan keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Namun orang pintar itu berkata, "Ini baru awal. Gangguan di rumahmu masih banyak. Kamu harus membersihkan semuanya. Kalau tidak, mereka akan kembali." Ratna diberikan sebotol air doa dan diminta meruqyah rumah serta outlet-outletnya. Selain itu, ia juga diperintahkan membeli seekor burung gagak hitam. Burung itu akan menjadi penangkal. Setiap kiriman yang datang akan lebih dulu menuju burung itu, bukan ke keluarganya. Ratna dan Budi menuruti semua. Mereka mencari burung gagak dan akhirnya mendapatkannya di Ciputat. Burung itu dibawa pulang, diletakkan dekat dapur. Malam itu mereka mulai meruqyah rumah dengan air doa. Selama 3 hari, Ratna dan keluarganya tidak boleh tidur di rumah. Mereka mengungsi ke rumah ibunya. Setelah 3 hari, Ratna kembali. Begitu masuk kamar, ia terkejut bukan main. Dari bawah tempat tidur, dari sudut ruangan, bahkan dari dalam lemari, muncul benda-benda aneh. Paku berkarat, jarum, keris kecil, silet, dan pisau mungil. Bahkan ada boneka jerami yang ditusuk dengan paku di perutnya. Ratna menjerit histeris. Budi segera mengumpulkan semua benda itu dengan kain putih sesuai arahan orang pintar. Ketika mereka memeriksa outlet, hal serupa ditemukan. Di balik meja kasir, di dapur, bahkan di pojokan ruangan, ada benda-benda aneh itu.
Semua mereka kumpulkan, dibungkus dengan kain putih. Ratna gemetar saat melihat boneka jerami itu. Rasanya seperti menyaksikan bukti nyata dari semua teror yang mereka alami. Malamnya, mereka kembali ke Sukabumi membawa semua benda itu. Orang pintar menyiapkan sebuah ritual khusus. Benda-benda itu dikubur di tanah, lalu dibacakan doa-doa panjang. Ratna dan Budi diminta berzikir tanpa henti. Tepat tengah malam, tanah tempat benda itu dikubur tiba-tiba bergetar. Suara keras terdengar, seperti ledakan kecil. Tanah itu terbelah, asap hitam mengepul ke udara. Ratna menjerit ketakutan, sementara Budi hanya bisa beristighfar. Orang pintar itu tetap tenang. Tenanglah, ilmu yang dikirim ke kalian sudah kembali ke asalnya. Si pengirim akan menerima akibatnya. Ratna takjub sekaligus takut. Apa maksud dari kembali ke asalnya? Apakah orang yang mengirim santet itu akan terkena balasannya? Beberapa hari setelah ritual, kabar beredar. Pesaing bisnis yang kiosnya berada tepat di depan outlet Ratna, orang yang selalu terlihat mondar-mandir, terkena stroke mendadak. Usahanya masih buka, tapi sepi. Ratna terdiam lama mendengar kabar itu. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru takut. Yang jelas, satu hal pasti, teror itu mulai mereda. Pendarahannya berhenti, kaki Budi pulih, anak-anak bisa tidur nyenyak lagi. Namun trauma itu tertanam dalam. Ratna dan keluarganya selamat, tapi tidak dengan usahanya. Dari 11 outlet, semua hancur. Kini, ia hanya bisa menatap puing-puing mimpinya. Pertanyaannya, apa yang tersisa untuk Ratna setelah semua ini? Beberapa minggu setelah ritual, suasana rumah Ratna perlahan tenang. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi ayam busuk penuh belatung. Tidak ada lagi suara ayam menjerit di malam hari. Anak-anak bisa tidur nyenyak, bahkan tersenyum kembali. Ratna bersyukur teror yang menghantui keluarganya akhirnya mereda. Tapi di balik rasa syukur itu, ada luka mendalam yang sulit ia sembuhkan. Usaha ayam geprek yang dulu menjadi kebanggaan, kini hanya tinggal kenangan. Dari 11 outlet, tidak ada satupun yang bertahan. Semua sudah tutup, bangkrut. Modal habis, aset terjual, dan karyawan yang dulu setia kini sudah berpencar mencari penghidupan lain. Ratna duduk di ruang tamunya, menatap kosong pada berkas-berkas bekas nota penjualan. Air matanya menetes tanpa terasa. Dulu aku bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Semua dari usaha ini, gumamnya lirih. Tapi sekarang, bahkan untuk bayar listrik saja aku harus mikir. Budi, yang kini kakinya sudah pulih, berusaha menguatkan Ratna. Sudahlah nak, rezeki kita masih ada. Anak-anak sehat, kita masih bersama. Itu lebih penting dari semua yang hilang. Ratna mengangguk pelan. Ia tahu suaminya benar. Harta bisa dicari, tapi nyawa dan keluarga tidak bisa diganti. Namun tetap saja, kehilangan itu begitu menyesakkan. Beberapa kali, Ratna masih mendengar kabar tentang pesaing bisnisnya. Orang yang diduga menjadi dalang dari semua ini. Usahanya kini sepi, dan ia sendiri sakit parah setelah terkena stroke. Ratna hanya bisa terdiam. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa lega, hanya hampa. Dalam hatinya, Ratna sadar satu hal. Kesuksesan yang datang terlalu cepat seringkali mengundang iri hati. Ia tidak pernah menyangka, hanya karena bisnis ayam geprek, ia harus kehilangan begitu banyak hal. Kini, Ratna memulai lagi dari nol. Ia kembali memasak di dapur rumah, menjual makanan seadanya. Tidak lagi bermimpi memiliki belasan cabang, tidak lagi mengejar kemewahan. Baginya, bisa makan bersama keluarga dalam keadaan damai sudah lebih dari cukup. Malam itu, Ratna duduk di beranda rumah bersama Santi. Angin sepoi-sepoi berhembus, menenangkan hati yang masih bergejolak. Santi berkata, "Mbak,
Mungkin ini semua sudah takdir. Allah ingin Mbak lebih dekat padanya. Jangan takut, yang penting kita tidak sendirian. Ratna tersenyum pahit, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal. Jangan biarkan aku lagi tergoda pada kesuksesan yang cepat jika harus dibayar dengan penderitaan seperti ini." Kisah Ratna menjadi pengingat bahwa persaingan bisnis tidak selalu sehat. Ada orang yang rela melakukan apa saja demi keuntungan, bahkan mengorbankan nyawa orang lain. Namun pada akhirnya, sebesar apapun kekuatan ilmu hitam, tetap tidak bisa melawan takdir Tuhan. Ratna memang kehilangan usahanya, tapi ia masih punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Keluarga, nyawa, dan kesempatan untuk bangkit kembali. Karena sesungguhnya, rezeki bisa datang dari mana saja. Tapi kedamaian hati hanya bisa diperoleh bila kita ikhlas menerima jalan hidup. Demikianlah kisah nyata Ratna, seorang ibu yang kehilangan usahanya karena persaingan kotor. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik kesuksesan ada bahaya yang tidak kasat mata. Pertanyaannya, kalau kalian berada di posisi Ratna, apa kalian masih berani mengejar kesuksesan besar meski harus berhadapan dengan hal-hal gaib yang mengintai dari kegelapan? Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.